Mulai ya. Selanjutnya perusahaan berikutnya saudara nama Lauli Muhammad Iqbal dan kawan-kawan yang kami dibuka dan terbuka dulu. Dengan tanda yang meninggal lalu organisasi penjaringan anggapan beruntung atas pembilangan dari lanjut para terdakwa. Siap? Siap yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin membacakan. Demi kajian kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jawaban untuk replik menurut terdakwa dalam perkara atas nama terdakwa. 1. Donatus Febrianto Arif, 2. Rizky alias Kiki dengan Kiki Hari, 3. Masrul bin Abu Bakar, 4. Firman bin Rahman, 5. Putra Bahari, 6. bin Sulaiman Isa, 7. Thomas bin Bandi, 8. Tengku Muhammad Hafizan, 9. Junaidi Sidik alias Erjun, 10. Besar bin Abdul Qadir alias Abang, 11. Wendra bin Amin alias Saad, 12. Tarjudin bin Yaakob alias Mudi, 13. bin Ismail alias Sarwani, 14. Abidudin alias Amin, 5. Ifardi alias Ifardi, 6. Abdullah alias Bede, 12. Muslim Berjun, 10. 1. Pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati hukum Allah silakan kesempatan untuk kita berkumpul dengan ini dalam menentukan sidang perkara para terdakwa. Majelis Hakim yang menghormati Indonesia Hukum yang menghormati bahwa hal ini yang kita pahami adalah negara sebenarnya yang dari kebenaran material atau kebenaran yang sesungguhnya untuk menentukan apakah terdakwa di 8 bulan ini memang tersebut secara salah mungkin masalah dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah kami dakwakan sebelumnya. Setelah menuntut keputusan menghargai nota pembelaan tim nasihat hukum pada terdakwa yang telah dibacakan diserahkan dalam persidangan pada Senin tanggal 4 Maret 2024 yang merupakan salah satu hak terdakwa yang menjadi mengenai hukum. Kami hendak menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pendapat dalam rangka tersebut. 2. Nota pembelaan penasihat hukum pledoi. Bahwa pembelaannya penasihat hukum terdakwa menyampaikan beberapa alasan yang argumentatif sebagai berikut. Ini mohon izin kemudian pembelaan terhadap jawaban tanggapan kami. Baik, terima kasih yang mulia. Setelah kami menutup membaca, mempelajari, meneliti nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa tersebut, selanjutnya kami memberikan jawaban sesuai dengan alasan pembelaan yang disusun oleh penasihat hukum para terdakwa. Yakni sebagai berikut. 1. Untuk mengawali jawaban penuntut umum terhadap pembelaan ini, penuntut umum menyatakan bahwa tidak ada keraguan sedikit pun dalam diri penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan dan telah dibacakan terdakwa dalam perkara dan surat tuntutan telah disusun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari alat bukti yang diberikan di antaranya keterangan saksi, ahli, terdakwa sendiri dan petunjuk yang telah menjelang terungkap bahwa terdakwa adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan pada tanggal 1 September 2003 yang bertempat di depan badan. 2. Penuntut umum berpendapat sakit dan tidak komprehensif memaknai serta memahami tentang dasar hukum, pembuktian serta doktrin, asas dan teori hukum yang ada secara terkhusus menganalisa dan mengakomodir fakta hukum dan bukti dalam persidangan perkara hukum. Sedangkan alat bukti dalam ketentuan undang-undang cukup luas jika dipahami dan fakta dalam persidangan perkara hukum sangat cukup untuk dibuktikan kesalahan para terdakwa sebagaimana surat dakwaan dan analisa penuntut umum dalam surat tuntutan melalui keterangan saksi, bukti surat, ulangi melalui saksi surat yang terdakwa dan dipilih barang bukti serta fakta lain yang terungkap di persidangan. Bahwa penuntut umum dalam rangka mendukung majelis hakim merupakan pejabat dengan negara yang sendiri guna untuk mengadili hakim menjadi sikapnya kebenaran material, keadilan, dan kepastian hukum bagi orang, maka dasar yang dilakukan oleh hakim dalam setiap urusan harus mengacu pada Undang-Undang 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana pasal 183, 184 dan begitu pun seharusnya hukum dan hukum. Bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 alat bukti yang sah tidak kami bacakan lagi 185 ayat 4 UHAP, 185 ayat 6 UHAP, 187 UHAP, 188 ayat 1 UHAP. Bahwa selanjutnya terhadap alasan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa 8 terdakwa bagaimana terurai dan telah disebutkan saat itu datang ke kantor BP Badan melihat aksi demo sebagai solidaritas sesama masyarakat Melayu dan untuk hukuman moral bagi masyarakat Melayu di Pulau Rempang yang akan mengalami pembunuhan akibat proyek Rempang tersebut serta dari awal tidak ada sama sekali niat melakukan pembunuhan. Penuntut umum berpendapat bahwa hal tersebut tidak sama sekali didasari oleh fakta persidangan yang sesungguhnya yang sebenarnya. Bahkan penasihat hukum kembali lagi menyampaikan pendapat ahli pidana Dr. Ahmad Sofian yang didengarkan keterangannya pada Senin tanggal 26 April 2024 di Pengadilan Negeri Batam yang justru
justru dihadirkan oleh penasihat hukum sendiri. Jelas-jelas nyata-nyata telah mengatakan bahwa niat jahat atau sikap batin jahat seseorang dapat muncul sebelum terjadinya tindak pidana dan dapat muncul pada saat kejadian. Bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi yang bersesuaian maupun keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu sebagaimana yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan. Bahwa niat sikap ulangi bahwa niat jahat atau sikap bagi surat terdakwa muncul pada saat kejadian pertama 11 September 2003 di Batam. Dengan demikian argumentasi penasihat hukum sudah sepatutnya disampaikan oleh majelis hakim yang memeriksa dan menjadi perkara. Selanjutnya, bahwa terhadap alasan pembelaan majelis hakim terdakwa yang menyatakan bahwa 8 terdakwa sebagaimana disebutkan sama sekali tidak ada melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dapat dilakukan dalam perkara hukum baik dalam persidangan maupun saat di polisian pada penyidikan. Keterangan para saksi polisi yang berkerak menerangkan perbuatan yang juga dilakukan oleh 8 terdakwa sebagaimana telah disebutkan diragukan kebenarannya karena tidak didukung oleh alat bukti lain baik foto maupun video dan hanya berdasarkan pernyataan para saksi saja. Tidak semua orang yang diamankan oleh pihak kepolisian saat ini disebut sebagai pelaku pidana karena faktanya beberapa orang juga dibebaskan oleh pihak kepolisian. Terhadap hal-hal tersebut, maka penuntut umum berpendapat bahwa lagi-lagi penasihat hukum tidak berdasarkan pada alat bukti yang sesungguhnya yang sebenarnya dalam fakta persidangan. Penasihat hukum dalam bagian ketiga analisa fakta persidangan dan bagian 4 analisa juridis dalam nota pembelaan hanya menguraikan keterangan ke-8 terdakwa yang mana sesuai dengan ketentuan pasal 189 ayat 3 dan ayat 4 bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan pada dirinya sendiri dan keterangan terdakwa saja tidak cukup dan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang dilakukan padanya. Melainkan dengan alat bukti yang lain. Sementara itu sampai dengan saat ini tidak ada alat bukti yang dapat mendukung serta menguatkan keterangan terdakwa yang tidak mengaku perbuatannya melakukan dengan tangan tangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang pada tanggal 9 September 2003 di Batam. Adapun saksi meringankan menidurkan pidana oleh penasihat hukum tidak sama sekali menjelaskan terkait dengan fakta kejadian, fakta peristiwa dan perbuatan para terdakwa terkait dengan melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga pertama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang pada tanggal 11 September 2003 dari Batam. Bahwa yang dibutuhkan dalam pembuktian bukan hanya kuantitas, melainkan juga kualitas daripada saksi. Lagi-lagi saksi yang dihadirkan hanyalah satu orang saksi untuk menjelaskan kesaksiannya terhadap masing-masing terdakwa, namun kita pun tidak seluruhnya menghadirkan saksi meringankan. Yang mana berdasarkan pasal 184 bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terbalik dengan penuntut umum yang telah menghadirkan minimal 2 saksi fakta untuk masing-masing terdakwa, seluruhnya yang melihat secara langsung dan perbuatan pidana terhadap masing-masing terdakwa seluruhnya bagaimana yang telah disampaikan dalam surat. Dan demikian telah nyata bahwa apa yang disampaikan oleh penasihat hukum dan tentang pembelaan sebagai upaya mencari celah untuk mengabulkan kesalahan para terdakwa tersebut. Izinkan kami mengutip perkataan dari R. Suprapto Jaksa Agung pada 1986-1994 yang pernah mengatakan bahwa hukum itu tidak mencari kesalahan, tetapi hukum menemukan kesalahan orang. Selanjutnya, penasihat hukum sejatinya telah keliru memahami prinsip pembuktian dalam hukum pidana yang mana telah dijelaskan pula oleh ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum sendiri, yakni ahli pidana Dr. Muhammad Sofyan SMA yang didengarkan keterangan pada Senin 20 Februari di Pengadilan Negeri Batam 2004. Barangkali bahwa sesuai dengan pasal 185 ayat 4 bab menjelaskan keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau digunakan sebagai suatu alat bukti dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau pada kejadian. Merujuk pada hal tersebut, sejatinya apabila penasihat hukum dapat lebih cermat memperhatikan setelah mencatat jalannya persidangan, maka pada hakikatnya dapat keterangan para saksi baik itu saksi fakta maupun keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian yang ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga memenuhi kualifikasi pasal 184 dan pasal 185. Lebih lagi penasihat hukum mungkin telah lupa adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 garing PSU
8 Romawi 2010 yang telah memperluas makna saksi sebagaimana termuat dalam Republik ini. Dengan demikian umum telah lengkap menghadirkan alat bukti baik saksi fakta yang langsung maupun terdakwa telah berupa saksi yang sendiri tentang suatu kejadian yang ada hubungannya sesuai dengan kualifikasi pasal 184 dan 152 maupun saksi tertentu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Maka argumentasi penasihat hukum tersebut sudah sepatutnya disampingkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo yang mengatakan para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan yang bersalah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang pada tanggal 11 Desember 2003 di kegiatan melanggar pasal 172 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ke-6 umum. Bahwa penasihat hukum pada bagian E barang bukti menguraikan 2 poin, yakni alat bukti dan detail dan alat bukti dari penasihat hukum para terdakwa. Jika kita mencermati hal ini menunjukkan telah terjadinya pemahaman yang keliru atau menyesatkan atau misleading karena sejatinya dalam hukum pidana dan hukum acara pidana barang bukti sangatlah berbeda dengan alat bukti sehingga tidak terjadi konsistensi dalam nota pembelaan mana yang menjadi barang bukti, mana yang menjadi alat bukti sehingga kami penuntut umum tidak perlu menanggapi hal tersebut karena sejatinya penasihat hukum para terdakwa juga tidak memahami konsep tersebut. Terdapat hal yang bersifat umum maka tidak perlu dibuktikan. Ini pasal 184 ayat 2. Bahwa kami menghormati upaya penasihat hukum dalam rangka membela hak-hak para terdakwa, namun hal lainnya yang diuraikan oleh penasihat hukum dalam nota pembelaan pledoi hanyalah semata-mata sebagai opini, bukanlah fakta persidangan. Pendapat penasihat hukum tersebut yang merupakan serangkaian kata-kata yang sifatnya subjektif, tidak berdasarkan fakta atau keadaan yang sebenarnya. Padahal perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata. Fakta sum potensial verbis. Sehingga pada hakikatnya tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengadili dan memutus perkara akuo. Terlebih lagi perkara akuo telah diuji melalui proses pra-peradilan dan telah mempunyai putusan peradilan nomor 11 dari Pra 2023 Pen Batam yang dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan pengadilan ini menilai oleh karena minimal 2 alat bukti yang sah dan memiliki relevansi telah terpenuhi. Lebih lagi hal tersebut telah dikuatkan dengan adanya putusan selah perkara akuo yang dibacakan di persidangan oleh majelis hakim yang telah menyatakan keberatan dari para terdakwa yang ditolak. Menyatakan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor perkara akuo atas nama terdakwa sebagaimana telah diuraikan. Selanjutnya bahwa penasihat hukum dalam nota pembelaan untuk pledoi yang menyatakan terhadap kesembilan terdakwa atas nama Reski alias Kiki bin Al-Bahari, Sharman bin Rahman, Putra Bahari, Yusar, Peter Wiki, Aminuddin, Biswardi, Ardiansyah, Donatus Febrianto Arif menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali. Dengan demikian secara terang dan jelas, nyata-nyata para terdakwa tersebut dan penasihat hukum telah mengakui bahwa kesembilan terdakwa tersebut benar terbukti sah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang pada tanggal 11 September 2023 di Batam. Sehingga penasihat hukum sejatinya sepakat dengan penuntut umum bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-6 penuntut umum. Hal-hal yang diberikan penasihat hukum mengenai keringanan hukuman pada hakikatnya telah kami sampaikan sebelumnya seluruhnya pada surat tuntutan yang dibacakan pada hari Senin 4 Maret 2024 sehingga apa yang disampaikan penasihat hukum mengenai pembelaan dan permohonan keringanan hukuman ke-9 terdakwa tersebut pada nota pembelaannya hanya bersifat mengulang apa yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan yang dibacakan pada hari Senin 4 Maret 2024. Namun demikian kami mengucapkan terima kasih kepada para terdakwa dan penasihat hukum yang mampu dan berani mengakui perbuatan masing-masing para terdakwa tersebut dan menyanggupi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Betapapun kejam, ulangi betapapun tajam pedang keadilan tidak akan mengadili orang-orang yang benar-benar tidak mempunyai kesalahan. Kesimpulan, berdasarkan uraian jawaban kami atas pembelaan penasihat hukum terdakwa sebagaimana telah kami tuangkan di atas, maka sampailah kami pada kesimpulan dalam nota pembelaan untuk penasihat hukum terdakwa tersebut. 1. Bahwa penuntut umum menolak semua dalil yang ditemukan para terdakwa atau penasihat hukumnya dalam pledoi dibacakan diserahkan di persidangan pada Senin 4 Maret 2024. 2. Bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal yang didapat oleh penuntut umum terdakwa telah tepat, terbukti dan terpenuhi yang berhukum, yaitu melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang melanggar pasal 72 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-6 penuntut umum. 3. Bahwa kami seluruh jaksa penuntut umum berkeyakinan tetap pada surat tuntutan yang telah kami susun dan membacakan di dalam sidang pada Senin tanggal 4 Maret 2024
Untuk bahwa oleh karena semua dalil dalam peradilan yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka penuntut umum tetap pada dirinya yang dibacakan pada surat tuntutan. Sehingga kami mohon pada majelis hakim pengadilan Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa 1 Odin Muhammad Iqbal, terdakwa 2 Donatus, terdakwa 3 Faisal Mariansyah, terdakwa 4 Reski Eles Kiki, terdakwa 5 Husni Tamri, terdakwa 6 Abdul Joni, terdakwa 7 Ahmad Tarmizi, terdakwa 8 Hairul bin Abu Bakar, terdakwa 9 Said Ahmad Syukri, terdakwa 10 Herman bin Rahman, terdakwa 11 Putra Bari, terdakwa 12 Bisa, terdakwa 13 Thomas bin Subandi, terdakwa 14 Yusuf Ibrahim, terdakwa 15 Tengku Muhammad Hafizan, terdakwa 16 Junaidi Sidi, terdakwa 17 Saputra alias Putra, terdakwa 18 Yusar bin Abdul, terdakwa 19 Wendra, terdakwa 20 Wafudi, terdakwa 21 Victor Binti Sandifa, terdakwa 22 Amirul, terdakwa 23 Lisah, terdakwa 24 Hadian Syarifin, terdakwa 25 Misranto dan terdakwa 26 Diki Agri Alisali telah terbukti secara sadar mungkin misalnya tidak pidana melanggar pasal 171 hadis sebagaimana dalam dakwaan tentang umum. 2. Dilakukan pidana terhadap 1 terdakwa Laudeng, terdakwa 2 terdakwa 8 Hairul bin Abu Bakar, 3 terdakwa 12 Ringkus Bisa, 4 terdakwa Thomas, 5 terdakwa Yosua, 6 terdakwa Tengku Muhammad Hafizan, 7 terdakwa Junaidi Sidik, 8 terdakwa Wafidin, 9 terdakwa Musnatu, 10 terdakwa Swendron, masing-masing yang kena penjara selama 10 bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. 11 terdakwa Donatus, 12 terdakwa Faisal, 13 terdakwa Presi, terdakwa Usni, terdakwa Abdul Joni, terdakwa Tarmizi, terdakwa Said Ahmad Syukri, terdakwa Herman, terdakwa Putra, terdakwa Besar, terdakwa Vito, Minum Dispardi, Ardiansyah, terdakwa Diki, masing-masing yang dalam penjara selama 7 bulan, dikurangi selama penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Terdakwa Saputra alias Putra Sinudi dengan pidana penjara selama 3 bulan, dikurangi selama perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa seluruhnya 1 sampai dengan 100 3 barang bukti sesuai dan tetap pada surat tuntutan. 4. Membebankan kepada perkara terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Ini yang nanti kami ajukan terhadap pledoi penasihat hukum terdakwa. Ulangi terhadap pledoi penasihat hukum para terdakwa tersebut diberikan dan ajukan dan hari ini kami mengajukan 24 kami umum di tengah-tengah. Demikian. Ini untuk bentuk